Tes. Halo, selamat pagi semuanya. Tes cek sound. Apakah suara saya sudah masuk? Teman-teman coba confirm di chat ya. Oke. Oke, bentar ya, kita mulai. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Sebenarnya belum saya buat. Oke, kita mulai aja. Oke, sebelumnya coba kita bahas terlebih dahulu diskusi dari teman-teman yang kemarin kelihatannya ada yang tanya ya di grup WA ini. Beberapa sudah dijawab, di antaranya ini ya, pertanyaan dari Mas Erwin. Ini jangan salah ya, karena name-nya ini harus sesuai kolom yang ada di database. Terus kalau ini udah resolve ya, Mas Pon name ini. Ini soalnya kurang jelas ya. Errornya di apa? Mungkin bisa diceritakan lebih detail errornya. Ini pas apa, atau mungkin pas melakukan PHP artisan serve, atau pas ganti apa kayak gitu, biar lebih jelas gitu. Sudah itu ya. Kalau yang terakhir ini dari Mas Erwin, datanya kosong. Nah, kalau kayak gini biasanya datanya nggak ada ya. Kita lihat di pelanggan controller line 78. Oh, ini beda ya. Biasanya kalau udah dihapus, kemudian ini di function destroy-nya ini, kalau dia nggak ketemu nol, ini nggak bisa nggak bisa dihapus. Akan tampil error seperti itu.
seperti yang ada di gambar ini. Oke, kita lanjut aja materi pada pagi hari ini. Nah, coba kita buka dokumentasinya dulu. Nah, kemarin kita udah bikin CRUD, kemudian udah kenal dengan request, udah juga ini ya, bikin action-actionnya. Terus kita masuk ke ini dulu mungkin, validation. Nah, validasi ini untuk apa? Validasi ini kan biasanya digunakan untuk ketika kita mau mengisi form. Misalkan kita mau membuat pelanggan baru ya di sini. Di sini kan ada form nama, jenis kelamin, kemudian nomor telepon, alamat. Nah, ini kan harapannya tidak boleh inputan kosong terus bisa disubmit. Nah, biasanya itu harus divalidasi terlebih dahulu. Nah, cara validasinya bisa menggunakan request validate seperti ini. Nah, di sini sintaknya ini kayak gini, validate, kemudian request validate, kemudian title. Title ini adalah sesuai ini ya, formnya yang ada di sini. Misalkan kayak gini kan, input tipe radio name kelamin. Nah, title ini fieldnya ini, field tipe name sama dengan nama. Nah, kalau kita mau buat validasi di sini, nah kita copy aja pelanggan controller, kemudian kita taruh di actionnya ya, action postnya ini kan dia di pelanggan store, di store-nya di sini. Nah, ini harapannya ketika data yang masuk ini ternyata tidak valid, ini nggak boleh dieksekusi. Jadi nggak mungkin masuk database. Jadi nanti kalau disubmit itu harapannya muncul pesan error seperti itu. Nah, ini copy aja. Nah, title ini sesuaikan dengan ini ya, field-fieldnya ya. Field-fieldnya yang kita punya kan nama. Nah, nama ini harus misalkan required. Required itu berarti artinya dia wajib diisi, tidak boleh dikosongin. Nah, kemudian kita mau batasi atau kasih minimal karakternya berapa, misalkan 5 karakter. Dan maksimal misalkan 100. Kelamin juga harus required. Nah, ini kalau ada validasi seperti ini, ketika kita menambah pelanggannya tidak kita isi, misalkan yang kita isi cuma nomor telepon aja dan alamat. Nah, dia nggak mau ngirim, dia cuman ini kembali ke halaman sebelumnya. Jadi formnya itu nggak mau ngirim.
Coba kalau nggak ada validasi ya. Kalau nggak ada validasi dia lolos. Nah, gunanya validasi seperti itu. Nah, biasanya kan ketika kita membuat website, ketika ada pesan validasi ini, biasanya kan juga ditampilkan ya. Kan nggak mungkin user ketika kita membuat submit form terus kemudian dia nggak tahu apa-apa, kok formnya nggak bisa disubmit gitu. Nah, biar usernya tahu, jadi kita harus bikin pesan error validasinya itu ditampilkan seperti itu. Nah, cara menampilkannya di sini ada juga. Displaying the validation error. Nah, ini bisa ditampilkan semua, kemudian ini copy aja ya. Jadi semua itu nanti di atas form ini biasanya dalam bentuk alert ya, tapi alert di halaman. Ya, coba kita aja. Nah, coba kita submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. The name field is required. The claim field is required. Ini karena kita nggak isi namanya, kemudian kelaminnya juga tidak diisi. Jadi ketika kita submit nanti akan muncul pesan-pesan error di sini. Nah, misalkan kita isi namanya ya. Nah, namanya karena sudah diisi jadi dia nggak error. Yang error adalah kelaminnya aja. Nah, biasanya kalau pesan error itu ditampilkan bisa juga di sini. Di per formnya ini ya. Di perform misalkan nama. Nah, kalau error ditampilkan di bawah nama ini. Ini bisa juga. Caranya seperti ini. Jadi nanti satu-satu aja. Yang jenis kelamin. Jenis kelamin berarti ini fitnya kan kelamin ya. Kemudian nomor telepon, fitnya pun, kemudian alamat. Nah, ini kalau kita submit nanti akan berbeda lagi. Nah, ini kelamin harus diisi. Kalau ini nama ya, sorry salah. Nama. Nah, nama harus diisi. Supaya terlihat error benerannya, coba kita kasih kelas alert danger ini kita buat merah ya. Danger color.
Nah, ini. Nah, ini teman-teman kalau mau menampilkan validasinya, kemudian pesan errornya ini di bawah form. Bisa ditaruh seperti ini. Cuman ini aja sintaknya. Oh ya, terus tambahan lagi ya, mungkin teman-teman ada yang bingung. Ini bahasanya kok English gimana ini? The name field is required. Nah, ini tambahan aja, ini termasuk fitur dalam Laravel yang pesan validasinya itu memang sudah di defaultkan seperti itu. Nah, kita bisa ngubah bahasanya itu di sini, di resource lang n. Nah, di validation ini. Nah, di sini n ini maksudnya ini folder n ini untuk semua bahasa Inggris ya, karena defaultnya kita setting n. Ini nanti ada settingannya, kita bisa tambahin satu folder lagi atau kopas aja, copy, dan paste. Yang satu kita ganti ID. Jadi nanti di sini untuk khusus yang bahasanya Indonesia. Jadi bisa defaultnya Laravel itu bisa multi language ya. Tinggal kita mau nambahkan dalam bahasanya di dalam resource ini enggak. Nah, tadi rule-nya required. Nah, jadi kita ganti required ini, ganti pesannya required. Nah, ini ganti, ini atribut, berarti atribut itu nanti ya atribut yang dikirimkan ya. Misal nama ya, berarti nanti nama ini pesannya tak ganti harus diisi yang required. Kemudian yang min nah min ini juga kita ganti ini ya, ini kan string tadi ya, ini min bisa banyak rule, misalkan ada file, ada numeric, ada array, ini bisa juga. Nah, ini kita misalkan nama minimal harus berisi dengan karakter. Titik 2 min ini ya sesuai parameter yang kita set di validasinya tadi. Yang min titik 25. Jadi nanti tampilnya nama minimal harus berisi 5 karakter. Max-nya juga sama. Kita ubah harus berisi maksimal karakter. Nah, ini coba kita yang kita pakai aja dulu ya. Ini kalau ngubah satu-satu sebenarnya bisa juga semuanya. Nah, ini kan nggak kita pakai semua, yang validasinya yang kita pakai aja. Nah, kemudian kita ganti dulu di config app ini, language-nya ganti ID defaultnya ini. Kemudian kita bisa set fallback lokal ini en. Jadi ini kalau nggak ada di yang folder ID, jadi dia ngambilnya nanti ke yang en. Ini time zone juga bisa kita ubah, misalkan ganti Asia Jakarta. Nah, udah. Coba kita tes lagi ya. Ini kita submit. Nah, nanti pesan errornya sudah bisa mengikuti bahasa yang kita setting. Seperti itu.
itu teman-teman validasi itu biasanya ya seputar itu aja. Nanti masih banyak lagi. Kalau pengen improve, teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi validasi apa saja yang mau digunakan di sini. Ini penjelasannya. Ini array, berarti dia harus array. Boolean, dia harus tipenya boolean date juga bisa, ini tipenya harus date, dan masih banyak lagi. Nah kalau udah, coba kita isi lagi. Kalau misalkan 2 karakter kayak gini ya, Lamin, kita isi aja. Nah ini kayak bisa, karena dia harus berisi 5 karakter minimal ya. Oh ya, kemarin saya lupa, ini ya untuk pagination ya, pagination. Nah, kita bisa pakai pagination ya. Kalau ini kan datanya kan banyak yang dibangkan. Nah, misalkan kita ingin buat satu page ini isinya 5, 4, 5. Nah, berarti kan ini harusnya ada 2 page. Nah, ini berarti nanti datanya itu tidak dikeluarkan semua, jadi query-nya itu bisa dibuat seperti ini. Ini nggak pakai get, tapi pakai paginate. Paginate, kemudian limitnya berapa? 5. Nah, nanti data yang terbentuk ini seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kemarin kan langsung array ya. Kalau data get itu nanti langsung array dalam datanya ini. Tapi nanti enggak,
data yang terbentuk seperti ini. Jadi ketika kita pakai seperti ini nanti akan error. Enggak ya? Nah, kalau ini kan kita sudah limit 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kita limitnya 3. Berarti tampilnya adalah 3, 1, 2, 3 lah. Cuman yang 4, 5, 6 ini kemana? Nah, ini kan enggak tampil karena dia berada di halaman kedua. Jadi kita harus buat halamannya. Jadi halamannya nanti kita buat biasanya kan dalam tabel di bawah tabel ini kan dia ada kayak link ya, link halamannya. Jadi bisa ngeklik ke halaman berapa seperti itu kalau datanya banyak kan. Nah, ini teman-teman buatnya tinggal kayak gini aja. Users ini daftar pelanggannya. Nah, nah, ini tergantung paginasinya ya, paginasi teman-teman. Ini kan cuma ada 2, jadi dia nggak ada halamannya, cuma ada ini preview sama next. Nah, coba kita isikan 1000 ya, 1000 data pelanggan ini, tapi datanya kita buatnya melalui ini ya, data dummy ya, data dummy-nya ada di Laravel sendiri ada yang namanya seeder ya. Jadi seeder ini untuk membuat data dummy untuk keperluan, biasanya kan untuk keperluan testing ya, misalkan untuk data banyak itu nanti paginasinya jalan atau enggak. Nah, kita bisa membuat seeder di sini. Ya, selain kalau kemarin kan kita buatnya migration, jadi ada perbedaan antara buat migration dengan seeder. Kalau migration itu memang wajib ya, wajib dibuat karena kan struktur tabel bagian manapun harus ada dulu. Tapi kalau seeder ini nggak wajib,
dibuat. Tapi kita bisa jalankan ini secara manual agar mempermudah saat development kayak gitu. Nah, kita bisa membuat seeder dengan cara komen ini ya. Kita ikuti aja. Kita buatnya pelanggan seeder aja. Nah, ini akan masuk ke sini. Pelanggan seeder. Database seeder. Pelanggan seeder. Nah, kita membuatnya di mana di sini. Ya, cara membuatnya seperti ini. Ya, seperti komen seperti ini. Ini cuman kalau mau buat single, kalau buat 50, nah kita bisa menggunakan factory. Modelnya kan pelanggan kemarin, kemudian factory. Nah, ini mau berapa, misalkan 1000 ya. Expose ini enggak usah. Nah, kemudian kita call di database seeder. Di database seeder di sini. Terputus ya. Nah, udah. Nah, kita jalan aja. Terus factory pelanggan. Nah, kita harus buat pelanggan factory. Kita copy di sini aja. Nah, kita sesuaikan dengan feed kita ya. Feed kita kan punya nama, terus dan kelamin. Kelamin ini pakainya Faker Factory ini ada dokumentasinya sendiri.
Saya labelnya pakai ini ya, pakai ini. Jadi nanti misalnya kita kan mau demi alamat berarti record address, alamat. Kalau kelamin itu kan pilihannya cuma L sama P ya, berarti ya bisa pakai shuffle ini, shuffle. Automa P, nama kelamin terus nomor telepon ya. Kita jalan ulang lagi. Ratusan DB titik 2. Oh, tidak ditemukan format phone. Coba ya, format phone itu nggak ada. Phone number ya. Name nggak ada, nama ya, sorry. Kelaminnya salah, nggak bisa segini. Bukan ini ya. Kalau ini shuffle-nya di stringnya ya. Ini ya pakainya random element. Random element ini parameternya diisi array. Arraynya adalah L dan B. Nah, ini kalau kita lihat di database ini pasti sudah masuk. Kita langsung lihat di view-nya aja. Nah, ini ada sudah. Nah, ini banyak sekali. Sudah 230 yang masuk. Coba limitnya kita tingkatkan. Jadi limitnya ini jangan 3. Bahkan biasanya 1 page 20. Kalau biar dia satu layout aja, 10 ya. Nah, ini udah banyak data dummy.
Nah, kemudian kita mau menampilkan ini ya, teman-teman. Ini kayaknya kan biasanya ada 1, 2, 3 dan seperti itu. Ini harusnya ada seperti itu.
Oh, ini seharusnya bisa ya teman-teman. Mohon maaf, kayaknya saya lupa sih. 1, 2, 3. Jadi nanti otomatis ada halamannya. Kalau ini kan cuma back sama review saja. Short. Kita lewat aja ya. Nanti PR buat saya coba. Kalau nanti udah ketemu, saya share codingnya. Atau saya pamit aja nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini sebenarnya untuk standar CRUD ini sebetulnya udah bisa ya. Teman-teman udah kenal create, kenal update, kenal delete, kemudian juga get. Nah, tinggal nanti kita belajar query ya, query yang misalkan query-nya itu nggak biasa. Kalau ini kan kita pakai query yang biasa-biasa aja ya. Jadi kalau seperti ini kan select from, nah kemudian where-nya ada di sini. Nah ini biasa-biasa aja. Nah teman-teman kalau pengen query yang lebih advance ini sebenarnya ada yang namanya query builder di Laravel. Jadi nanti bisa coba-coba sendiri seperti ini ya. Ini pakainya DB. Kalau ini kan nggak model. Kalau model dia sudah spesifik. Misalkan kan pelanggan tadi kan kemarin kan pelanggan ini sudah spesifik menuju pada tabel pelanggan ya. Tapi kalau DB ini belum. Jadi makanya dia harus disertakan tabelnya. DB.2 tabel user terus get. Kamu ngajari gimana nih? PKS kan gitu ya,
Nah, ini banyak sekali ya. Bisa order by, bisa. Nah, tinggal coba-coba aja sih. Bisa juga misalkan mau raw query ya, raw query itu makanya di nah ini ya, ini kenapa kok pakai raw query, karena DB raw ini kan nggak bisa ya, ini ada fungsinya sum press as total, jadi dia harus pakai raw query. Bisa juga full total raw query misalkan ya, kita kan mau kita mau nyari data pelanggan ya, kita pakai query biasa misalnya where nama sama dengan Agung. Nah, ini saya lanjutkan dulu yang query ya. Jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman di pesan-pesan Zoom-nya. Saya lanjutkan sebentar. Nah, ketika teman-teman menggunakan query biasa ini dan mau dijalankan di Laravelnya, ya. Share screen-nya nggak masuk, Pak. Share screen-nya belum masuk. Ini belum masuk. Belum. Masih hitam. Masih hitam. Ini pada hijau. Kalau ini udah masuk? Di sini belum, Pak. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain udah masuk belum? Belum kelihatan, Pak. Hah? Belum kelihatan? Belum. Belum, Pak. Ini pada ini udah kelihatan, udah ada hijaunya kan? Bentar. Udah trouble. Coba. Ini Belum.
Belum? Udah Pak. Udah. Udah. Sudah. Oke. Oke. Sebentar. Ini kalau saya ganti tab ini nanti nggak kelihatan. Bentar ya. Salah settingan ini. Kalau ini Udah masuk, Pak. Tapi burem, Pak. burem. Agak kabur Pak. Burem. Ngeblur. Iya, belum. Apa koneksi saya ya? Masih burem. Tapi kelihatan nggak tulisannya? Masih burem. Kelihatan sih, Pak, tulisannya. Oh ya, nggak apa. Yang penting tulisannya kelihatan. Nah ini saya mau jalanin ini ya, Rockwire ini di Laravel. Jadi misalkan kita belum routing aja ya, baru ya root web. Ini ya, kita bikin root test. Sini ini nggak usah ngelempar di controller, kita langsung buat aja. Ini kan query-nya kan kayak gini ya. Select bintang from pelanggan web nama sama dengan akun. Kemudian db select SQL. Ini resultnya ya, resultnya. Nah, coba kita dump resultnya. Ini error. db-nya harus kita use ya supaya tidak muncul error. Use-nya ini eliminate support facades db. Nah, kita akses localhost depan itu // Nah, ini ada satu data agung, tapi ini bentuknya array ya, array karena kita pakainya select. Jadi kalau ada dua data misalkan atau banyak ya, banyak nih, where kelamin sama dengan al, limit kita limit ya, limit 10. Nah, ini ada 10 data. Dia kan bentuknya array. Array di dalamnya ini objek. Berarti objeknya ya isinya per recordnya ini. ID, nama, kelamin, alamat. Nah, gimana kalau misalkan kita mau nampilin satu aja ya, satu data, satu row aja yang misalkan ID 1 ini. ID 1. Kalau
kalau kita buatnya seperti ini ya, ID sama dengan 1. Ini tetap tampilnya array. Sehingga kalau kita langsung mengakses misalkan ini result nama ini nanti error. Karena dia array. Nah, gimana langsung biasanya biar bisa mengakses langsung ke sub nama ini. Nah, ini syaratnya ganti select one. Ini baru bisa. Jadi kalau select itu untuk ini ya, untuk hasil yang array. Jadi ya, kalau satu baris ya dia pakainya select one. Dan select one ini diambilnya yang paling atas. Nah, kalau query-nya where ID sampai 1 ini biasanya cuma 1 aja, pasti 1 karena kan ID-nya auto increment primary key ya. Nah, ini teman-teman juga bisa menyisipkan ini ya, parameter ya kan, biasanya kan ID 1 ini kan nggak boleh dihapus kayak gini supaya aman ya. Jadi kita harus gunakan query builder dengan binding parameter. Jadi ini kasih parameter ya, tanda tanya ini. Nah, kemudian lempar parameternya di sini. Ini array. Nah, ID-nya misalkan 1. Ini sama. ID 2. Nah, ID 2 ini kayaknya nggak ada di database. Makanya dia error. Nah, angka hapus kemarin. 3. Atau bisa spesifik ya, misalkan arahnya ini kan ini langsung array list ya. Jadi nanti ada arah yang pakai key. Misalkan kayak gini ID. Nah, pakainya parameternya ini titik 2, kemudian ini key-nya pakai ID kalau kayak gini. Nah, nanti arahnya misalkan ID dan ID. ID enggak ada. Nah, itu kalau kita mau pakai query yang benar-benar natif ya, native query. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Enaknya pakai mana, query builder atau pakai yang stop server? Yang lebih baik pakai modal atau query builder? Kalau saya tergantung konteksnya ya. Kalau query-nya masih simple, itu pakai model aja lebih enak, codingannya lebih enak. Tapi kalau query-nya udah advance, misalkan ada left join, terus group by atau apa, karena saya juga sendiri gak hafal kalau pakai query builder
ya biasanya saya tulis natif dulu, terus nanti saya coba dulu di SQL editornya, terus dijalanin, kalau sudah berhasil nanti tinggal copy aja seperti ini. Jadi lebih enak ketika kompleksitas dari datanya itu lebih banyak, lebih enak pakai native query ya Pak ya? Ya, bukan kompleksitas datanya ya, kompleksitas ininya, relasi atau cara ngambilnya ya, cara ngambil datanya. Iya, iya Pak. Oke, oke. Makasih banyak Pak Agung. Oh ini yang Mas Adi ini delete-nya masih bermasalah ya. Oke, coba saya ini demokan ya. Ini tak hapus. Yang zona ini tak hapus, ini hapus. Nah, ini berhasil dihapus. Nah, itu kasusnya mesti seperti ini. Ini kan dihapus Joni misalkan. Ini saya buka di 2 page ya. Ini kemungkinan kasusnya seperti ini. Ini Joni saya hapus. Sorry, saya belum share screen. Share screen-nya mati kan? Udah ya share screen-nya ya? Masuk ya? Oke. Nah, ini saya buka di dua tab. Yang satu ini Joni saya hapus. Ini yang berhasil dihapus. Tapi di sini datanya masih ada. Yang satu Joni. Terus dihapus lagi. Nah, muncul kayak gini error. Itu ya Mas siapa? Mas Erwin. Ini memang karena datanya nggak ada. Terus handle-nya gimana? Handle-nya ya ini bisa di sini. Ini kalau ID sama dengan ya pelanggan ini 0. Ini di return aja, return. Karena ini kan nggak ada datanya, kan mungkin sudah dihapus. Datanya memang nggak eksis. Return data memang sudah tidak ada, berarti pelanggan tidak terdaftar dalam database. Jadi supaya kita reload ya. Ini itu saya hapus. Kemudian nanti nggak hapus lagi, tapi di batch yang beda. Pelanggan 5 dihapus. Nah, di sini masih tampil itu. Ini saya hapus. Nah, ini errornya nggak muncul karena saya validasi di sini. Saya kondisikan kalau dia nggak ada, memang kan pelanggannya memang nggak ada. Begitu juga nanti dengan edit di sini update-nya. Ini pasti kalau memungkinkan berbarengan ya, itu misalkan itu bisa juga terjadi ya. Ketika nanti pelanggannya itu sudah dihapus ya, tapi dengan bareng-bareng ada yang mau mengubah pelanggan itu kalau nggak akses nanti ya akan muncul error seperti itu.
Nah, itu tentang ini ya, tentang CRUD yang sudah saya kira udah komplit ya. Tinggal ini nanti filternya apa aja, misalkan ada tambahan kelamin dan sebagainya. Itu nanti bisa improve sendiri teman-teman. Cari-cari sendiri, misalkan di sini nanti dikasih nah, misalkan di sini filternya nggak cuma search aja, nanti ada kelaminnya, bisa dipilih di filter kelaminnya diganti laki-laki, terus kemudian klik cari kayak gimana wanita. Untuk standar CRUD sendiri sih sebenarnya udah ya cuman gitu-gitu aja sih. Nanti mungkin tambahannya ini ya. Nah, untuk join. Nah, ini kan belum ada relasi apapun. Nah, kita mau buat relasi satu tabel aja ya. Satu tabel aja. Misalkan di pelanggan ini nanti kita kasih provinsi ya, provinsi ini, dan provinsi nanti ada masternya sendiri, master provinsi. Nah, kita buat relasinya seperti itu. Nah, nanti datanya seperti apa? Ya, kita buat aja. Nah, pertama kita harus buat ya seperti kemarin ya. Kalau setiap buat tabel itu harus pakai migration. Nah, ini sebenarnya ada tips juga untuk teman-teman. Ketika buat migration ini bisa juga kita sekaligus membuat ini modelnya. Jadi malah kita buat modelnya aja secara default ya. Kita make model main M artinya dia pakai migration, kemudian tabelnya. Nah, tabelnya kan karena kita mau pakai tabel provinsi, kita modelnya provinsi. Nah, ini sekaligus di generating tabel yang namanya provinsi. Gimana ya provinsi? Nah, di sini ya. Ini modelnya juga sekaligus sudah ada provinsi, kemudian tabelnya ini provinsi. Coba kita cari data provinsi ya. Indonesia SQL. Nah, teman-teman bisa ngimport dari sini ya. Tapi kalau kita ngimport nanti ketika deploy ke server nanti juga akan mengulangi importnya ya. Jadi kita bikin script migrasinya di sini. Nah, ini fieldnya adalah ID sama terserah kita ya sebenarnya. Nama provinsi ya, nama provinsi. String. Kita pakai English ya.
Kalau biasanya saya sih kalau ngoding sih pakai English. Cuman karena kita baru ini ya nyoba-nyoba ya, kita nggak apa-apa pakai Indonesia campur-campur. Tapi lebih baik kalau ngoding teman-teman sih dibiasakan pakai English ya. Province name. Nah ini ID-nya juga ID ini province. Nah ini kalau kita migrate, ini cuma struktur tabelnya aja. Nah kita masih butuh untuk menambahkan ini ya data-datanya. Nah ini saya taruh di sini kenapa ya? Jadi kalau teman-teman bikin migrasi kan kemarin saya himbau itu kalau kita mau buat tabelnya. Tapi kalau membuat nambah data kenapa kok ditaruh di migrasi? Kenapa nggak sider aja ya? Nah ini alasannya karena ini provinsi ini kan tabel yang cenderung statis ya, dan setiap kali kita pakai itu pasti kita butuh. Jadi dimanapun nanti provinsi kan datanya juga ini dan ini nggak ada inputannya, nggak ada crowdnya, nggak bisa delete ya, dan dia statik. Jadi kita tambahkan ini ke dalam migrasi ini boleh. Jadi nggak harus sidel. Kalau sidel kan sifatnya itu data dummy. Kalau ini data beneran, tapi datanya itu nanti statik seperti ini. Atau misalkan ada perubahan pun kan itu juga lama ya. Misalkan ada perubahan provinsi. Nah, itu ya nanti perubahannya pun bukan di CRUD-nya, tapi nanti kita buat script migrasi yang baru seperti itu. Oke, kita jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, di sini kita sudah migrasi. Kemudian kita lihat ini sudah sekaligus nama provinsinya sudah masuk. Nah, dan satu lagi ya sebenarnya tambah. Kalau ini migration aja, migration untuk apa? Untuk alter tabel pelanggannya. Alter pelanggan at province ID. Nah, di sini nambahnya ya seperti alter ini. Yang ketika kita buat tambahan untuk nomor telepon. Ini integer province ID. Defaultnya kita kasih default ya, -1 biar dia kalau nggak ada nanti nggak nol. Artisan Migrate. Nah, ini udah tambah 1 province ID. Nah, kita mau nambahin ya provinsi ID di sini. Ini nanti kasih drop down ya. Drop down untuk provinsinya maupun ubah datanya maupun nanti nampilin di sininya ya nama provinsi tadi.
Nah, kita buat dulu yang formnya dulu aja. Kita taruh di sebelum alamat itu ya. Provinsi. Ini pakainya select ya. Select. Dan name-nya adalah province ID. Kalau option kan gini ya. Option misalkan Jawa Tengah. Value Jawa Tengah misalkan ketiga ya. Jawa Timur. Nah ini kan kalau satu-satu ini kan nggak boleh ya, karena datanya sendiri kan ada di database. Kita harus ngambilnya kan dari database. Nah kita bisa melemparin data provinsi ini dari controller. Read-nya ini ya. Seperti data sama dengan provinsi. Kemudian provinsi. Ini koma data. Yang dilempar apa? Yang dilempar kan provinsinya ya. Provinsinya. Jadi di sini nanti perulangan. For each province as province. Nah, diulangi and for each. Value-nya dikasih value-nya ganti ID-nya ya. ID-nya. Dan di sini database kan nanti ID-nya aja. Kemudian kalau ini yang display-nya berarti namanya, name, province name. Province name, karena kan dia objek ya. Nah ini kita bisa pilih drop down-nya. Nah, switch. Nah ini juga sedemikian juga kita paste ke yang editnya ya. Editnya jenis kelamin ini di atas alamatnya. Nah ini kontrolnya juga jangan lupa show ini. Nah
Ini tinggal nambahin aja. Ini kan pelanggan sudah ada. Tambah provinsi. Terus provinsi. Variabel provinsi tidak ditemukan. Oh, ini show ya. Sorry. Yang edit nih. Nah, ini misalkan yang Agung ini kita ganti Jawa Tengah ya, terus kita simpan submit. Nah, ini berhasil diubah. Lalu yang di pelanggannya ini, nah ini kita tampilkan. Jadi ada satu lagi tambahan untuk provinsi. Tambahannya sebuah. Nah, ini masih belum. Ini kita dapat datanya dari mana? Nanti kalau pakai model itu beda dengan query biasa. Nah, kalau pakai model, jadi teman-teman di sini dengan salahnya. Nah, ini join dulu. Ini bisa join ke tabel provinsi. Kemudian ini salahnya jadi yang all kan pelanggannya aja, pelanggan all, terus yang provinsi jadi provinsi. Nah, ini joinnya begini terus. Bentar ya, saya lupa. Joinnya ke tabel provinsi. Kemudian yang di-join apa? Di pelanggan get province ID. Kemudian yang di tabel provinsinya adalah apa? ID. Nah, gini baru kita lempar ke view-nya. Ini pelanggan provinsi. Nah, comment province ID. Province ID. Jangan salah ini. Kita oh iya, typo. Province ID. Nah, kalau tipe kayak gini kalian bisa rollback ya. PHP artisan migrate.
Nah ini kan nggak jadi provinsi nambah. Alternya nggak jadi. Nah ini kita edit dulu terus kita jalanin lagi. Berapa tulisan lagi. Nah ini baru nambah. Nah ini nggak mau karena provinsinya belum ada. Maksudnya belum ada data pelanggan yang di set ke provinsi di join. Jadi kan kalau inner join karena ID-nya tadi yang satu nggak ketemu di tabel provinsi. Jadi kita pakainya left join aja. Kanan kolom ini provinsi ini syaratnya bintang aja deh. Nah ini bisa, cuman dia provinsinya nggak tampil karena belum ada data yang diubah. Nah kita ubah dulu ya. Oh ini linknya jadi error. Ini karena ID-nya double. Kalau selectnya bintang itu ID-nya double. Karena di tabel pelanggan ada, di tabel provinsi juga ada. Jadi kayak gini. Nah, udah bisa. Nah, kita ubah. Ini ganti ya. Nah, cuman codingan kita pas update itu kan kita belum kasih ya. Nah, di sini kan belum ada nyimpen provinsi. Nah, ini sudah masuk Jawa Tengah, yaitu bakal pakai Jun. Jadi mungkin itu teman-teman untuk code yang sederhana ini sudah sebagian besar fiturnya.
sudah lengkap lah. Nah, ya cuman yang advan itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi, di sini banyak sekali dokumentasinya. Jadi harus nemu case-nya dulu, yang nanti case-nya apa, baru nanti kita cari solusinya seperti apa. Nah, ini kan UI-nya masih biasa aja ini, belum ada CSS-nya dan nah, di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas templating dulu ya. Templating dulu untuk code data pelanggan ini. Kita nanti juga membuat templating dengan template admin yang sudah ada ya, yang gratisan. Jadi biar UI-nya lebih bagus. Nah, nanti masuk ke login logout. Nah, kalau masih cukup waktunya di next masih ke login logout. Jadi ada autorisasinya. Termasuk nanti middleware-nya itu, middleware kan kemarin belum ya. Nanti saya jelasin aja di waktu kita bahas login logout ya, authentication atau authorization. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan aja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau tanyakan dulu, tidak apa-apa sih. Ini soalnya sudah suara azan deh. Ini suara. Oh iya, kalau Wita sudah Jumatan ya. Oh iya, maaf ya. Kayaknya kalau Jumat ini ya, ada peserta yang dari Wita juga. Oke, silahkan, enggak apa-apa. Maaf, nggak tahu. Audionya nggak kedengeran. Halo, tes. Ini masih nggak kedengeran ya, Mas? Halo? Halo, masih nggak Kedengeran, Pak. kedengeran? Kedengeran. Oh, Iya. ya mungkin tadi suaranya agak kecil sedikit. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman. Maaf ya, hari ini kayaknya agak kurang ini persiapan ya. Kalau tidak ada, ini sambil saya siapkan, ini saya push dulu codingan yang ada. Seperti biasa saya push ke Git. Validation, kemudian pagination, relation database. Saya push. Oh, ini saya belum punya permisi.
Kalau nggak ada, saya akhiri aja ya teman-teman, karena ini juga sebentar lagi mau Jumatan juga. Terima kasih Pak Agung atas sharingnya hari ini. Mungkin nanti ditunggu aja rekamannya, saya share seperti biasa di grup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.